Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel siaran cerita mistis. Di kesempatan kali ini Mang Asep akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Dendam Gadis Desa bagian ketiga. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan banyak, rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Bukan main, desah Ramandita. Takjub bahkan kagum. Di lampu merah lainnya, mereka berhenti menunggu sambil pikiran masing-masing menerawang. Ketika lampu hijau menyala dan mobil melaju lagi, Haryanto lah yang pertama-tama buka mulut. Dan apa yang terlontar dari mulutnya mau tidak mau membuat Ramandita terkejut. Haryanto berkata, "Bersediakah kau kuajak ke Sukabumi?" Ramandita tersentak, lalu bertanya tercengang, "Berobat ke dukun masyhurmu itu?" "Iya." Ramandita tertawa. "Aku tidak sakit, Bung. Jangan menghina ah. Tetapi bertanya tidak salah, bukan?" "Kau benar sekali." Ramandita mangut-mangut setuju. "Bertanya, itulah yang harus kulakukan." "Kapan?" desa Haryanto gembira. "Sekarang juga," ganti Haryanto yang terkejut. "Tetapi, tenanglah, aku tidak bermaksud mengajakmu ke Sukabumi, melainkan menemui si Parlan." Haryanto tak berselera lagi untuk memberi komentar. Memang percuma. Parlan, teman Ramandita bermain kartu di percetakan. Sewaktu ditemui di rumahnya memang mengakui sempat mendengar tanya jawab antara Ramandita dan Haryanto malam tadi. Namun, jangankan mengerti, ingin tahu apa yang dipermasalahkan kedua teman itu pun tidak. Apa yang memenuhi pikiranku adalah bahwa aku terus kalah. Ketika permainan selesai tak lama setelah kau pulang, Rama, total uangku terkuras sebanyak lebih dari 100.000 rupiah. Keluhnya masih dilanda kecewa. "Kalau tak salah, setengah dari jumlah itu kau yang memenangkannya, Rama." Parlan menambahkan, Aditya yang telah berkeliling mencari akhirnya mereka temukan sedang makan siang di sebuah kantin kantor balai kota. Mengatakan ia juga kalah, tetapi setelah Ramandita pulang, pelan-pelan ia berhasil menarik kembali uangnya yang lepas. "Dipikir-pikir, imbaslah," ujarnya tertawa. "Tetapi, apa sih yang kalian ributkan sebenarnya?" Haryanto menjawab bijaksana. "Ah, cuma lagi kehabisan bahan obrolan saja sambil makan siang. Kau yang bayar ya?" Ramandita akhirnya yang membayar makanan siang mereka bertiga. Setelah itu mereka berpisah. Aditya akan meliputi berita di kantor wali kota. Haryanto memaksa pulang ke rumah, khawatir si Anna menganggap dirinya sudah menjadi janda. Sungut Haryanto sambil menambahkan, "Jangan lupa, cerita pendekmu berjudul Gadis Suruhan itu." Ramandita mengalah. Dua teman lainnya tak perlu ditanyai, karena Ramandita tahu betul kedua-duanya sudah berumah tangga, sayang anak istri, dan haram mengajak bersentuhan dengan pelacur. Adapun Ansar yang tidur mendekur di depan televisi, jelas tak tahu apa-apa. "Ia baru bangun setelah koran itu selesai dicetak. Kami pun pulangnya sama-sama." Haryanto menguatkan alibi si penidur. Dalam perjalanan pulang, Haryanto yang tampak tegar berbisik menyimpulkan, "Taplak lagi, si Nona pasti hantu adanya." Ramandita membantah, "Mana ada hantu yang dapat ditituri manusia?" Memekik lagi saat selaput perawannya pecah.
Ramandita mendengus kasar. Dan dari apa yang ku ketahui, baik menurut kepercayaan di dunia timur maupun di dunia barat, tak ada hantu yang tenang-tenang saja tatkala tubuhnya dijilati sinar matahari. Sinar matahari akan membuat mereka menjerit tersiksa atau musnah sama sekali. Itulah yang tercantum dalam undang-undang tak tertulis mengenai roh-roh dari alam gaib. Ramandita mengakhiri seraya tersenyum ironis setelah mengembalikan sahabatnya ke pangkuan sang istri yang tampak sangat khawatir. Ramandita meneruskan perjalanan pulang ke rumahnya sendiri. Tanpa orang lain di dekatnya, ia dapat berkonsentrasi. Sebungkus rokok sudah ia habiskan. Ketika ia sampai pada satu kesimpulan akhir, ia telah mengalami ilusi luar biasa. Karena pengaruh kabut, karena omong kosongnya dengan Haryanto di kantor, atau juga karena ia begitu gila memikirkan Magdalena. Semua itu membuat jiwa raganya teramat letih setiba ia di rumah pagi-pagi tadi. Barangkali ia sempat terlelap, lalu dalam tidurnya yang resah, bayangan kabut tebal dan kerinduan yang sangat pada Magdalena menggugah alam bawah sadarnya untuk menikmati kehangatan tubuh seorang perempuan. Lantas dari alam bawah sadar itu muncullah si Nona. Bukankah tadi pagi ia baru turun dari mobil? Ia belum sempat masuk ke dalam rumah ketika ia melihat gadis itu. Apa yang terjadi adalah novelnya sudah tamat. Namun karena situasi dan kondisi yang membantu, maka imajinasinya pun terus berkembang. Semakin berkembang, imajinasinya itu terasa semakin nyata, bukan lagi sekedar khayalan. Ramandita menggeliat bangun. Bau asap rokok di ruang duduk itu terasa menyesak pernapasan. Ramandita menurunkan kaki ke lantai. Terbentur olehnya botol bir yang sudah kosong, di antara surat kabar yang berserakan. Tentulah ia sudah membaca-baca sebelum tertidur. Di atas meja tegak botol bir lainnya. Masih ada sedikit bir tersisa. Sisa bir ditegak sambil bertanya-tanya apa yang telah membangunkan dia dari tidur. Lalu terdengar suara-suara. Benar, suara-suara itulah yang telah mengusik tidurnya. Gedoran-gedoran keras di pintu depan, serta suara seseorang sayup-sayup memanggil namanya. Malas dan mengantuk, Ramandita pagi membuka pintu. Setelah mengenali siapa yang berdiri di bawah siraman lampu beranda depan, Ramandita pun mengeluh. "Istrimu masih hidup bukan, Yanto?" "Pertanyaan apa itu?" dengus Haryanto tak sabar seraya menerobos masuk ke dalam. "Dan apa yang membantumu berpikir bahwa istriku sudah mati?" "Cuma ingin tahu saja," jawab Ramandita. Masih mengantuk terenyak di kursi, ia kemudian melantur. "Soalnya aku barusan mimpi buruk. Dalam mimpiku aku lihat diriku menggedor rumahmu seperti sekarang kau menggedor rumahku. Kita lantas mempercakapkan sesuatu yang membuat istrimu ketakutan. Kemudian kulihat kita berkeliaran kemana-mana, bicara macam-macam. Aku juga melihat si Parlan dan Aditya. Semuanya begitu jelas, seperti bukan sekedar mimpi." Haryanto mengerutkan dahi, lantas sambil mengendus-endus bau pengap dari arah ruang duduk. "Dan aku meminta kau menuliskan sebuah cerita pendek." "Loh, bagaimana kau tahu sebagian isi mimpiku?" Ramandita tercengang. "Sudah berapa lama kau tertidur menurutmu?" Haryanto balas bertanya. "Entah, 3 jam, 7 jam, atau 24 jam lebih. Dan kepalaku rasanya sakit sekali." "Jadi, kau belum membuatnya ya?" "Membuat apa?" "Cerita pendek itu." "Yang mana?" "Gadis suruhan." Ramandita seketika tertawa, katanya. "Agaknya kita punya mimpi yang sama, kawan." "Salah," dengus Haryanto tak sabar. "Kau tidak bermimpi. Memang kau telah membuat istriku panik. Kau menyeretku dari rumah,
menuduhku macam-macam, lalu memaksaku ikut menemanimu mencari Parlan dan Aditya. Itulah yang telah kita lakukan hampir sepanjang hari tadi. Tapi, bangunlah dari tidurmu, anak tolol, bentak Haryanto kesal. Tidak tahukah kau betapa paniknya aku malam ini, Setelah kita berpisah tadi siang, kau tak muncul-muncul di kantor, tak pula memasukkan berita. Teleponmu tak menyaut pula. Menunggak ya? Atau diblokir ya? Masa? Ramandita mendengus, berjalan ke meja telepon. Setelah memeriksa sebentar, ia menyeringai. Aku seorang pelanggan yang setia dan membayar tagihan tepat waktu, tetapi lalai menyambungkan kabel. Raya berpikir-pikir mengapa kabel telepon tercabut. Dia menyambungkannya kembali. Ada apa sebenarnya? Tambahnya acuh tak acuh. Haryanto tidak segera menjawab. Ia awasi wajah sahabatnya yang sibuk sendiri menyambungkan kabel. Baru setelahnya, ada pembunuhan, ia berujar pendek. Yang terbunuh? Ramandita masih tak acuh. Seorang penjaga malam. Perampokan ya? Bukan. Ramandita menyelesaikan pekerjaannya. Telepon diangkat, terdengar bunyi dengung panjang. Teleponnya sudah normal kembali. Aku jadi ingin minum, katanya. Haryanto yang sudah melihat botol-botol bir di ruang duduk yang berantakan itu mendengus tak sabar. Kalau mau mabuk, nanti sajalah. Sekarang ikutlah denganku. Ramandita membelalak. Kau tadi tidak bilang kita akan pergi. Barusan kukatakan. Mau ikut tidak? Haryanto melotot marah. Ramandita angkat bahu dan katanya, demi mengedutkan perut majikan, apa boleh buat. Tunggulah sebentar, aku cuci muka dulu. Ramandita juga tidak lupa mengambil tasnya yang berisi perlengkapan memotret, alat perekap, dan alat tulis menulis seperlunya. Mobilnya kemudian disimpan di garasi. Pintu-pintu dikunci. Lalu naik kembali ke mobil Haryanto yang sudah menunggu. Ceritakanlah lebih jelas, Bung, rungutnya. Dengan bantuan lampu dalam mobil, ia memastikan bahwa film di toaster masih cukup, baterai blitz masih kuat, serta hal-hal sepele lainnya yang tak boleh diabaikan bila ingin dalam keadaan siap tempur. Duduk tegang di belakang kemudi, Haryanto menerangkan. Sumber kita di kepolisian tadi menelpon ke kantor. Pembicaraan singkat saja, pokoknya mereka menemukan kerangka. Kerangka? Ya, kerangka manusia. Katanya belum dapat dipastikan apakah itu benar si penjaga malam atau bukan. Tetapi dari gambaran yang sekilas ia terangkan, aku mencium berita besar. Si Alek sudah kusuruh pergi lebih dulu ke lokasi kejadian. Ramandita bergumam asam. Kalau begitu, aku pulang saja, tidur lagi toh, sudah ada Alek. Peduli setan dengan Alek. Ia tetap harus membuat beritanya, dan kita tetap akan memuatnya, plus beritamu sendiri. Aku harus toleran pada Alek. Yanto, kau tahu itu. Aku tahu, tetapi aku juga tahu yang lain. Setelah Alek pergi, mendadak aku teringat sesuatu. Maka itu, aku datang ke tempatmu, dan sempat dibuatkan panik. Habis sudah teleponmu bungkam, badang hidungmu pun tak tampak. Tiba di rumahmu kulihat mobil di pekarangan. Garasi tertutup, pintu maupun jendela semua terkunci. Aku pel tak menyahut. Ku gedor-gedor, masih tak menyahut. Aku sudah mulai tahu ketika pintu akhirnya terbuka juga. Apa yang membuatmu begitu ketakutan? Perangka itu. Ramandita tertawa. Lalu, kawanku yang penakut, apa yang harus kulakukan dengan kerangka yang sedang kita kejar? Biarkan polisi yang mengurusnya, Rama. Tugasmu adalah melihat peristiwa pembunuhan itu dari sudut pandanganmu sendiri. Kalau kau bersedia,
tulislah analisimu untuk aku. Tak bersedia? Itulah yang kuragukan. Kau gedor juga pintuku, kau buat gempar tetangga sekitarku. Demi sahabat baik, apa boleh buat? Demi sahabat baik, apa pula ini, Yanto? Nantilah setelah kita yakinkan keadaannya, jawab Haryanto misterius. Dan tak mau lagi membuka mulut setelah itu. Sampai akhirnya mereka lihat di kejauhan cahaya lampu kelap-kelip berwarna merah semerah darah. Juga kerumunan manusia, serta polisi-polisi bersenjata yang sedang sibuk atau sedang berjaga-jaga. Salah seorang polisi penjaga mulanya melarang Haryanto dan Ramandita datang mendekat. Belum sempat mereka menjelaskan identitas masing-masing, perwira polisi yang hadir di tempat itu sudah keburu melihat. Ia memanggil nama dan melambaikan ke arah Ramandita supaya bergabung dengannya. Si petugas jaga menepi, memberi jalan, lalu membentak kerumunan penonton yang berdesak mendekat. Peristiwa itu terjadi di belakang sebuah gedung sekolah dasar. Tak ada lampu-lampu penerangan di situ, kecuali lampu-lampu baterai polisi, sebuah petromak, dan ketika Ramandita mendekat, baru saja dipasangkan lampu listrik yang harusnya diambil dari rumah salah seorang penduduk setempat. Dan di gang sebelah dalam sekolahan itu, tak jauh dari kamar mandi, tergeletak setumpuk kerangka manusia. Yang membuat suasananya menjadi lebih seram adalah kerangka itu berpakaian seragam hansip, lengkap dengan label nama dan bersepatu. Pakaian atas terbuka lebar, celana juga setengah terbuka dan seperti ditarik ke bawah sampai sebatas lutut. Sewaktu Ramandita sibuk memotret, ia dengar dokter kepolisian yang sudah ia kenal baik berkata pada perwira polisi tadi, masih tercium anjuran darah dan masih tersisa serpian-serpian daging segar di tulang belulangnya. Jadi, perwira polisi itu berbisik tegang. Aku bertaruh sebulan gaji, jawab dokter. Orang ini jelas baru saja mati, tetapi ya Allah, kematian macam apakah ini? Dan makhluk apa pula yang sanggup membunuhnya sedemikian rupa, sehingga dalam tempo sekejap yang tersisa hanya tulang belulang saja. Ramandita bertanya ke sana bertanya ke sini, baru berhenti setelah Haryanto yang tampak pucat pasi dan seperti mau muntah menariknya dengan tangan gemetar. Biarkan si Alek mengumpulkan data, keterangan dan lain dapat kau peroleh mulai besok. Ayo kita ke kantor sekarang, banyak pekerjaan yang tertunda, bisik Haryanto dengan napas tersengal-sengal sambil menyeret Ramandita setengah memaksa kembali ke mobil mereka. Mereka berdua tak berbicara sepatah pun sampai mereka tiba di kantor dalam gedung percetakan yang hiruk-pikuk itu. Tegur sapa rekan-rekan lain tak disauti Haryanto. Berita atau artikel yang disodorkan ke mejanya pun ia lewatkan tanpa komentar. Selebihnya ia hanya duduk, tegang. Dia mematung dengan wajah yang tak kalah menyeramkan dibandingkan korban pembunuhan tadi. Melihat Ramandita menyulut rokok lalu mengisapnya dengan tenang, Haryanto bangkit lagi, semangatnya. Semangat untuk marah. Bangsat, masih bisa santai kau. Semua yang hadir di ruangan kantor itu sama-sama menoleh, terperanjat. Ramandita saja yang tetap kalem, bergumam kalem pula. Lantas, aku harus berbuat apa? Sadar mereka berdua jadi pusat perhatian, Haryanto menahan diri, suaranya direndahkan agar hanya bisa didengar Ramandita seorang. Lupa ya? Atau pura-pura lupa? Cara kematian mengerikan itulah yang kau tulis dalam novelmu. Persis sama dengan korban kekejaman Larasati. Saat itulah sekujur tubuh Ramandita terasa dingin dan membeku. Besok paginya, berita yang termuat di hampir semua surat kabar isinya tak jauh berbeda. Telah ditemukan kerangka utuh laki-laki di sebuah gedung sekolah dasar. Asal-usulnya belum diketahui. Diduga kuat kerangka itu dicuri dari suatu tempat yang masih diselidiki polisi. Motif belum jelas.
Kemungkinan besar untuk diperjualbelikan secara tidak sah. Kepergok ronda malam. Si pencuri bersembunyi di gedung sekolah dasar dimaksud, kemudian melarikan diri dengan meninggalkan barang curiannya. Menurut polisi, jejak si pencuri sudah diketahui dan kini sedang ditelusuri. Ramandita meletakkan surat kabar terakhir yang dibacanya. Di situ tertulis sinyalemen tambahan. Sumber kami masih nyalir. Di balik kasus ini terlibat seseorang penganut ilmu hitam. Kenapa semua orang selalu berpikir tentang tahayul? Heluh Ramandita dalam hati seraya bangkit dari kursinya. Gontai, ia berjalan ke jendela, memandang keluar tanpa tahu apa sebenarnya yang sedang ia cari. Jalanan di bawah sana tampak lenggang-lenggang saja. Gedung bertingkat yang dijadikan kantor pusat surat kabar tempatnya bekerja memang berlokasi di kawasan tenang dan adem. Di latar depan terlihat bagian belakang gedung-gedung bertingkat lainnya, tempat perkantoran atau hotel yang satu sama lain saling tinggi meninggi. Di sebaliknya, barulah hiruk-pikuknya kota Jakarta. Untuk sesaat Ramandita mendambakan suasana sibuk dan hinggar-bingar yang menjadi ciri khas kota metropolita itu. Bergabung dengan manusia-manusia lainnya yang terus bergerak dan bergerak tanpa henti. Sibuk dan sibuk terus tanpa mengenal lelah. Seolah takut dunia keburu kiamat. Sementara anak istri di rumah belum sempat diberi makan. Ramandita tidak peduli kapan kiamat akan tiba. Ia ingin menyatu dengan suasana riuh rendah itu, karena di sana ia hanya berpikir tentang apa yang terlihat dan apa yang harus dikerjakan. Bukan seperti di tempatnya sekarang ini berdiri. Benar, di sekitarnya masih terdengar suara ributnya mesin-mesin tik, dering telepon, detak-detak sepatu hilir mudik, dan suara bercakap-cakap di selang seloroh untuk mengurangi kejenuhan mereka. Karena harus mengerjakan yang boleh dibilang sama setiap harinya. Akan tetapi, semua itu berjalan terlalu tenang. Dengan ritme yang hampir tak pernah berubah, tidak ada tantangan sedikit pun. Kecuali bila kau mendadak dipanggil bos yang marah-marah karena sirkulasi opla menurun. Volume iklan berkurang, kuota berita tertinggal jauh dari media lain. Dengan air yang sama, kembali ke pekerjaan yang itu-itu juga. Sampai kau tiba-tiba sadar bahwa kau sudah terlalu tua untuk memulai yang lain. Ramandita berpaling sewaktu telinganya menangkap suara umpatan kasar. Yaudi terkutuk itu. Ia lihat Alek baru saja duduk di kursi sambil meletakkan sebuah map tertutup di atas meja kerja Ramandita. Masih berbicara pada dirinya sendiri, Alek meneruskan. Makin banyak saja alasannya, bikin kepala tambah mumet. Ramandita duduk santai di kursinya. Hei, siapa pula yang telah membakar janggutmu, Alek? Siapa lagi kalau bukan si kikir jahanam itu? Dengus Alek sambil menyambar dan melahap kue yang ada di meja jatah Ramandita. Coba saja pikir, Ramah, yang mau ku pinjam tak seberapa, cukup buat beli bensin. Dia bilang kas lagi kosong. Padahal sempat ku intip di laci kasnya yang setengah terbuka, kulihat uang bertumpuk-tumpuk. Bonmu ditolak lagi ya? Gumam Ramandita tersenyum. Kalau ditolak doang sih tak apa. Ini masih beri nasihat macam-macam. Berhematlah, bergiatlah. Enak saja dia ngomong. Mana bisa berhemat kalau yang akan dihemat pun tak punya. Mana bisa bergiat kalau uang saku pun tak ada. Yaudi haram jadah itu. Alek terus saja mengomel panjang pendek. Kau punya, Alek? Desah Ramandita menyabarkan. Hanya saja salah menggunakannya. Ikut-ikutan pula kau, Ramah. Alek tambah berang. Ramandita menyeringai lebar. Kau sih, buat apa kau punya pacar sampai 4-5 orang? Sementara dengan mengawini salah satu dari mereka sudah lebih dari cukup.
Aku masih ingin bebas. Betul, tetapi kebebasan yang harus kau bayar mahal. Aku dengar-dengar belakangan ini gajimu setiap bulan impas dengan gundukan bon yang kau tanda tangani. Tetapi kan tidak sampai defisit. Alex membela diri. Memang tidak. Aku cuma mengingatkan, buat apa kau capek-capek banting tulang kalau setiap akhir bulan kau tak mendapatkan apa-apa, kecuali baju selembar yang melekat di badan. Aku masih muda, masih banyak waktu. Alex berdalih, namun sempat merenung. Tetapi sampai kapan? Kau tahu sendiri, Alex, waktu terus berjalan tanpa kompromi. Kita akan diinjak-injak apabila kita belum juga berusaha menguasai serta mengatur waktu yang masih tersisa. Segeralah kawin, kawan. Lantas, jadi duda seperti kau. Alex balas menyeringai. Wah, Ramandita menggelengkan kepala. Payah kalau sudah ngomong dengan orang yang seguru seilmu. Alex tertawa. Ramandita mau tidak mau ikut tertawa. Dijangkaunya map yang diletakkan Alex tadi. Membuka lalu menyimak isinya lembar demi lembar. Semua data terkumpul di sini. Ya, tak ada yang terlewat. Tidak kecuali bahwa aku tak percaya sepenuhnya pada mereka. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Biarlah aku baca dulu laporanmu. Setelah itu baru kita bongkar apa yang mereka tutup di bawah batu. Oke. Lalu Alex bangkit. Oh iya, ada pesan dari Pak Tarigan. Katanya ingin bertemu denganmu pribadi. Kok tidak ia katakan sendiri pada aku ya? Gumam Ramandita melamun sambil membayangkan perwira polisi yang tadi malam bertemu dengannya di lokasi gedung sekolah dasar tempat terbujur kerangka manusia berseragam hansip. Tentu saja, ajun komisirasi polisi itu sedemikian sibuk dan tegang. Yang memenuhi pikiran beliau hanyalah pembunuhan macam apa yang telah ia hadapi, dan bagaimana supaya masyarakat luas tidak dibuat gempar. Lalu, sibuklah perwira polisi itu menggamit setiap wartawan yang muncul di lokasi, sampai berbusa mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat yang sama dengan wajah keren. Tolonglah tidak menulis macam-macam. Tulislah apa yang saya katakan ini. Hubungan baik tidak boleh dirusak. Juga kode etik, hindari berita yang dapat menyebabkan masyarakat gelisah dan ketakutan. Maka, apa-apa yang dikatakan Robinson Tarigan, itulah pula yang ditulis di surat kabar terbitan hari ini. Potret kerangka yang diduga hasil curian itu pun diimbau supaya tidak dimuat. Tunggu sampai ada lampu hijau dari kami. Pesan ajun komisaris tegas. Dan hukum orang timur pun berlakulah, saling hormat menghormati. Urusan kebenaran yang hakiki hanya ada di dalam saku orang barat sana. Paling tidak apa yang sempat diutarakan Haryanto dini hari tadi dipercatakan ada benarnya. Berdoa saja agar rekan-rekan kita tidak mengkhianati Pak Tarigan. Bila saja ada yang memberitakan apa yang dianalisis dokter itu, aku yakin pembaca yang rajin mengikuti cerita bersambungmu akan berpikir-pikir. Lanjutnya, dapat kau bayangkan sendiri, Rama. Sampai detik ini, Ramandita belum tergoyahkan. Ia masih tetap pada pendiriannya bahwa ada sesuatu yang salah. Ia harus tahu di mana letak kesalahan itu dan bagaimana cara memperbaikinya. Tanpa ia ikut tenggelam di dunia tahayul, dunia yang buat Ramandita hanya mungkin ada dalam imajinasi saja. Ia tekuni laporan Alex dengan harapan isi laporan itu akan membuktikan kebenaran prinsipnya. Laporan Alex memang sangat menarik. Bila saja boleh diberitakan, pastilah akan dilahap pembaca dengan bernafsu, untuk kemudian dijadikan bahwa pergunjingan yang bakal tak habis-habisnya. Objeknya saja sudah cukup mendebarkan. Kerangka berseragam hansip
tidak seperti apa yang pagi ini ditulis di koran, hanya kerangka. Tetapi apakah kerangka itu berpakaian atau tidak? Dan bagaimanapun bagus serta lengkapnya laporan Alex, tetap saja tidak memenuhi apa yang diharapkan Ramandita. Laporan Alex merupakan rangkuman keterangan yang ia peroleh sepanjang sisa malam tadi sampai pagi hari ini. Semuanya ada 21 lembar diketik rapi. Tetapi Ramandita dapat meringkasnya cukup dengan satu halaman ketik saja. Tadi malam 5 orang hansip yang dapat giliran tugas meronda di lokasi kejadian beristirahat di pos sekitar pukul 1 dini hari. Salah seorang dari mereka kemudian berkata mau buang hajat besar karena mendadak perutnya mulas. Orang itu lantas berlari-lari jegal memasuki gedung sekolahan yang berdekatan dengan pos hansip. Salah seorang teman malah melihat dengan mata kepala sendiri si rekan yang perutnya mengulah itu masuk ke salah satu kakus sekolahan. Ia tak lagi melihat si rekan setelahnya karena yang lain-lain mengajak main domino. Keadaan lingkungan tenang-tenang saja, aman, damai, seperti malam-malam sebelumnya. 1 jam lewat ketika komandan ronda memutuskan untuk berkeliling lagi. Barulah mereka teringat teman mereka tidak cuma mulas saja. Salah seorang hansip ditugaskan melihat apa yang terjadi dengan rekan mereka. Pintu kakus tadi terbuka, tetapi si rekan sudah tidak ada di dalamnya. Apakah terus pulang ke rumah? Tidak biasanya, rekan itu dikenal paling getol, disiplin, dan selalu pamit pada yang lain walau hanya akan membeli sebatang rokok. Mungkin perutnya masih sakit, lantas ia rebahan di salah satu bangku panjang dan tertidur. Komandan Regu menyimpulkan. Kembali lagi dilakukan pencarian dan mereka ditemukanlah kerangka manusia itu terbujur utuh di lantai salah satu gang yang gelap. Yang mengejutkan, kerangka itu mengenakan pakaian tak teratur tetapi sama dengan seragam mereka. Dengan bantuan lampu baterai, mereka pastikan bahwa seragam kerangka itu adalah seragam teman yang menghilang tadi. Ada label namanya, dompetnya pun utuh di saku belakang, lengkap dengan identitas KTP maupun SIM orang yang sama. Juga sepatu di kaki kerangka adalah sepatu teman mereka pula. Polisi dilapori dan muncul tak lama kemudian. Dokter polisi yang datang belakangan memastikan bahwa kerangka itu asli bekas manusia. Utuh setiap bagiannya dan masih segar. Masih tercium anyiran darah. Masih tersisa serpihan-serpihan daging. Kesimpulan sementara korban telah dibunuh. Waktu pembunuhan belum lama dan dibunuh langsung di tempat. Tetapi kemana semua cairan tubuhnya? Kemana organ-organ yang semestinya ada selain tengkorak dan tulang belulang? Dan apa atau siapa pembunuhnya? Ridwan, 35 tahun, telah berkeluarga dengan 2 anak yang pakaian seragamnya dikenakan kerangka itu. Tak ada lagi kabar beritanya, tidak pulang ke rumah dan tidak diketahui pula kemana perginya. Lalu ia benar-benar pergi. Sementara bekas manusia di lantai gang sekolah itu belum dapat dipastikan identitasnya. Dan kini masih diperiksa satu tim dokter-dokter ahli di laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tiba-tiba ada telepon. Ramandita yang tengah merenungi laporan Alex dikejutkan suara Halida, sekretaris redaksinya. "Dari siapa ini?" "Bung Wempi, kalau tak salah ia yang menerbitkan buku-bukumu bukan?" Hampir tak bersemangat, Ramandita mengangkat gagang telepon di mejanya setelah lebih dulu disambungkan Halida ke telepon utama. "Halo? Aduh, Rama, kemana saja kau? 2 minggu sudah kau tidak menelponnya," sahut lawan bicaranya. "Ada apa?" Ramandita tak bergairah. "Mana naskah baru yang kau janjikan?" "Ah, itu lagi. Novel yang bikin runyam Ramandita. Baru ku selesaikan 2 malam yang lalu."
Jawabnya tak acuh. Dapat kami terima salah satu kopinya hari ini? Besoklah. Jam? Akan kutelepon lebih dulu. Bagus, jadi kami dapat menyiapkan honor untuk naskahmu yang berikutnya. Oh iya, bukumu yang paling akhir akan kami cetak ulang. Besok dapat kuambil sekalian honornya. Terima kasih. Selesai bertelepon, Ramandita terenyak lagi di kursinya. Dia berpikir, uang masih tetap mengalir, tetapi untuk apa? Magdalena masih tetap sibuk dengan lelaki lain. Tak ada tanda-tanda ia akan kembali pada Ramandita. Kalaupun Magdalena sesekali menelpon, hanya untuk menanyakan hal yang sama, kau baik-baik saja. Coba kalau Magdalena tetap di rumah, tak akan ada perempuan lain. Juga tidak ada si Nona. Apa kata si Nona sebelum mereka berpisah pagi kemarin? Hati-hatilah Ramandita. Kau akan lihat akibat perbuatanmu. Telah ingkar janji. Kerangka berseragam hansip itukah? Ramandita merinding, kemudian menggeram marah. Tak ada hubungannya seujung rambut pun. Pasti begitulah halnya. Kerangka itu nyata. Si Nona sama nyatanya. Nonsen bahwa si Nona anaknya Larasati. Karena jelas-jelas Larasati hanyalah tokoh cerita novel. Boleh saja sepupu Haryanto merasa dirinya disiksa hantu beliau. Itu salahnya sendiri. Siapa yang menyuruh dia mengencingi kuburan keramat? Soal sepupu Haryanto terbukti sembuh setelah minta maaf pada penghuni kubur. Itu lumrah. Orang sialan itu kualat. Tobat dari kualatnya sembuhlah dia. Karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosanya. Itu saja. Adapun si Nona lain halnya. Si Nona hanya ilusi. Kalau bukan ilusi, si Nona bukanlah hantu. Raganya utuh dan hangat bagaimana perempuan lainnya. Begitu pula desa-desa napas ketika berahinya memuncak, serta pekik tertahannya ketika kegadisannya direnggut Ramandita. Gadis-gadis lain pun akan bereaksi sama karena mereka itu manusia. Manusia yang hidup, bukan hantu. Ramandita harus mencari dan menemukan si Nona. Harus tahu apa tujuan gadis itu sebenarnya. Permainan apa yang sedang ia lakonkan, dan siapa yang berdiri di belakangnya. Bukan mustahil. Orang misterius di belakang si Nona sama dengan sejenis dengan orang yang dahulu merusak pernikahan Ramandita. Sehingga Magdalena minggat karena tak kuat menanggung aib. Orang-orang durjana itu kemudian berhasil dipukul balik oleh Ramandita. Maka kini akan ia pukul balik pula manusia-manusia salah kaprah yang telah memperalat si Nona. Tetapi yang pertama-tama harus dilakukan Ramandita adalah temukan si Nona terlebih dahulu. Benar, itu bukan pekerjaan mudah. Perlu tempo dan tentu saja biaya. Tetapi Ramandita punya banyak tempo. Uang pun masih terus mengalir, bukan? Ramandita tahu pada siapa ia harus pergi. Ajun Komisaris Polisi Robinson Tarigan. Memang tidak ada petunjuk, tidak pula identitas, tetapi bahwa gadis itu ada. Cukuplah sebagian pegangan, ia akan memberitahu ciri-ciri si Nona pada ahlinya di kantor polisi. Sketsa gambaran si Nona akan dibuat, lalu disebarkan. Setelah itu menunggu, sambil memanfaatkan waktu yang ada untuk bertanya dan memasuki setiap celah yang mungkin ada kaitannya. Dengan gembira Ramandita bangkit dari duduknya. Semula ia akan menelpon, tetapi ia urungkan. Langsung sajalah ke sana. Berdoa saja Pak Tarigan ada di tempat. Dan bukan Ajun Komisaris Polisi itu memang ingin bertemu dengannya. Ramandita turun ke lantai bawah menuju halaman parkir. Di anak tangga terbawah, ia menoleh ketika mendengar suara orang bertengkar berbisik. Alek sedang mengeluh dengan suara sengaja direndahkan. Rupanya malu kalau ditangkap telinga yang tidak dikehendaki. Masa iya, 50.000 rupiah saja kau tak punya? Herman, pengelola bagian iklan, mengangkat pundaknya dengan sabar. Buat apa aku berbohong padamu? Lantas, yang di amplop tadi? Bukan punya aku, dan aku harus menyetorkannya ke kasir.
Tak boleh kurang, walau 1 sen. Bisa-bisa gajiku dipotong lagi. Alek masih akan mendesak, tetapi keburu ditemui oleh Ramandita dan lalu ditanyai, "Kau butuh berapa sih?" "Cuma 50.000," saut Alek dengan mata berkilat penuh harap. Ramandita membuka loketnya, menyerahkan 2 lembar 50-an dan ratusan ribu. Alek menerimanya dengan dahi berkerut. "Loh, dikasih lebih malah mengerutkan dahi, masih kurang ya?" Ramandita bersungut-sungut. Tetapi Alek bingung. Ramandita maklum, tersenyum lebar, ia menjelaskan, "Ini bukan utang, tak perlu kau bayar kembali." "Yang benar. Demi Tuhan, laporanmu yang kubaca tadi kemungkinan besar tak dapat kita muat. Tetapi tetap saja harus dibayar, bukan? Nah, anggaplah ini sebagai bayarannya, oke?" Sebelum Alex sempat berkomentar, Ramandita segera berlalu menuju mobilnya. Menit itu juga ia sudah melupakan Alex, karena pikirannya kembali sudah dipenuhi apa yang patut dipikirkan. Kira-kira apa jawabannya kalau nanti Pak Tarigan bertanya, "Apamu gadis ini sehingga kau begitu menginginkannya?" Kukira ia seorang penggemar yang diam-diam jatuh cinta tetapi malu berterus terang. Ditimbang-timbang, akhirnya aku tertarik juga dan aku bermaksud melamarnya. Ramandita mengemudikan mobilnya dengan bibir tersenyum. Mengapa pula tidak? Si Nona masih muda, cantik rupawan pula, dan masih perawan ketika Ramandita menidurinya. Cinta memang belum tumbuh, tetapi nanti juga akan datang sendiri. Setelah mereka menikah, pasti gadis itu tidak akan menolaknya. Bila ia tolak juga suatu ketika, kelak laki-laki lain akan berteriak marah pada si Nona. Jangan-jangan benar, gadis itu memang salah seorang penggemar. Begitu keranjingannya pada novel-novel yang ia baca, sehingga lama-kelamaan ia jatuh hati pada si pengarang. Tentunya ia adalah seorang gadis yang istimewa, karena terbukti ia juga punya imajinasi. Mereka belum pernah kenal satu sama lain, jadi si Nona harus yakin bahwa ia tidak akan bertepuk sebelah tangan. Maka ia buatlah rencana-rencana, sebuah surprise. Ia tampilkan dirinya dengan gaya penampilan tokoh-tokoh misterius dalam novel-novel Ramandita. Begitu akhirnya mereka bertemu muka, si gadis pun melaksanakan rencananya, bercerita macam-macam, lalu diakhiri dengan kejutan, bermain cinta. Barangkali akhir yang mengejutkan itu semula tidak termasuk rencana si Nona. Ia hanya merencanakan permainan-permainan awal saja. Tetapi siapa sangka berakhirnya terlanjur naik. Tidak dapat lagi dikendalikan, gadis itu terlambat menyadari akibat permainan sandiwara yang telah ia lakukan sesungguh hati. Sebagai wanita normal, si Nona tentu saja menjadi sangat malu karenanya. Kemungkinan takut dia dianggap sebagai perempuan murahan di mata Ramandita. Lalu si Nona pun berpura-pura marah, dan dengan imajinasinya yang berlian, ia ciptakan suasana yang secara tidak langsung membuat Ramandita merasa berdosa. Lalu merasa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telanjur mereka lakukan. Setelah itu tinggal menunggu, dan apapun yang ada dalam pikiran gadis itu, Ramandita memang telah dihinggapi perasaan berdosa. Benar, ia tidak meminta, tidak memaksa. Gadis itu sendiri yang menawarkan secara sukarela. Tetapi persoalannya bukanlah paksaan atau atas dasar suka sama suka, melainkan seorang gadis telah hilang kesuciannya. Itu dapat merusak masa depan si gadis, dan Ramanditalah penyebabnya. Yakin, teka-teki telah terjawab. Ramandita mengemudikan mobilnya dengan perasaan gembira. Tidak lagi merasa terganggu oleh kesimpulan menakutkan si Arianto yang percaya tahayul itu. Memang, masih perlu dipertanyakan bagaimana si Nona sampai tahu bahwa Larasati sudah mati. Larasati sudah hamil ketika jenazahnya dikuburkan. Kemudian mulai jabang bayi roh Larasati bangkit dari kubur untuk menuntaskan dendam
yang terkandas di tengah jalan. Patut pula dipikirkan apa dan siapa di belakang semua ini. Jawabannya akan ia peroleh nanti setelah ia temukan si Nona. "Berjaga-jagalah gadis cantik," gumam Ramandita. Lalu ia pun bersiul-siul gembira. Kemudian Ramandita tiba-tiba sampailah di kantor polisi. AKP Tarigan tidak ada di tempat. "Dia masih di ruangan kasat tersi," ujar seorang anggota Sabahara yang dijumpai Ramandita di ruangan seksi pembunuhan. Ia lalu menunggu sambil mengobrol dengan beberapa teman sesama wartawan. Yang dibicarakan lagi-lagi mengenai penemuan kerangka malam harinya. Ramandita lebih banyak mendengarkan hasilnya. Idem dito dengan isi laporan Alek. Tak ada sesuatu yang baru. Ketika orang yang ditunggu muncul, Ramandita memisahkan diri. Sang Ajun komisaris langsung menarik Ramandita ke ruang pribadinya, sambil tak lupa menginstruksikan pada anak buahnya agar tidak diganggu sampai selesai berbicara dengan tamunya. "Serius amat sih?" tanya Ramandita setelah mereka duduk sambil menikmati minuman dingin yang diantarkan oleh anak buah si Robinson. "Aku perlu input darimu," jawab yang ditanya dengan datar. "Tentang kerangka bersake mansip." Ramandita terbatuk, lalu berujar hati-hati. "Apakah tidak terlalu pagi Bapak meminta bantuan orang luar?" "Ah, jangan berbasa-basilah," Robinson cemberut. "Kasus yang satu ini sebuah modus baru Ramandita. Sungguh-sungguh baru. Setauku belum pernah terjadi. Dan belum pernah aku dengar dokter ahli forensik kita itu mengeluh seperti orang habis akal. Kau tahu apa yang ia keluhkan?" Dan Robinson pun menirukan suara dan mimik orang yang ia bicarakan. "Ini bukan perbuatan manusia, ini perbuatan setan." Tanpa disadarinya, Ramandita tersentak. Ia cicipi minumannya sambil berpikir, apakah sudah tiba waktunya ia percaya pada omongan Haryanto yang menggelikan itu. "Bagaimana dengan autopsinya?" tanyanya dengan mulut terasa kering. "Masih belum selesai, tetapi tadi aku telah menghubungi laboratorium. Kata mereka, jelas sudah kerangka itu masih baru sekali. Mereka temukan beberapa tetes darah, memang sudah kering, tapi sudah dapat dipastikan bahwa korban meninggal sekitar tengah malam tadi." Robinson bersandar di kursinya dengan wajah muram. Lanjutnya, "Kau lihat bukan? Ada unsur-unsur yang aneh dalam kasus ini. Terlalu aneh, sehingga sulit dijangkau akal sehat manusia biasa. Dan aku masih tetap manusia biasa, Ramandita. Bukan Ellery Quinn, bukan pula Hercules Poirot. Andai kata tokoh-tokoh Mansur itu ada di sini sekarang." Robinson merenung, disusul senyuman masam di bibirnya. Ramandita tersenyum sama masamnya. "Tetapi kau pernah memberi masukan untukku, Ramandita. Sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan olehku. The Black Widow, si janda hitam, ingat bukan?" "Tentu saja," lamunan Ramandita menerawang. Janda yang selalu berpakaian hitam-hitam semenjak ditinggalkan mati oleh suaminya. Dan tetap seperti itu sampai akhirnya ia mati terbunuh 20 tahun kemudian. Belum pernah ku dengar ada seorang istri yang tahan berkabung selama itu." Ramandita menggeleng-gelengkan kepala, tidak mengerti. Lebih mengherankan lagi bahwa ia bukan berkabung atas kematian sang suami, melainkan atas apa yang telah ia perbuat dengan suaminya itu. Sebelum jadi suaminya, Robinson mengingatkan, "Itulah yang dulu kuherankan. Laki-laki itu toh menikahi dia juga secara sah. Namun, tetap saja perempuan itu merasa berdosa. Dosa yang menurut dia tidak terampunkan, yang kemudian harus ia tebus dengan nyawanya sendiri. Itulah risikonya kalau orang sudah terlalu fanatik agama."
dan kemudian merangsang imajinasimu. Robinson memandang kagum pada tamunya. Ah, hanya kebetulan, Pak. Kulihat anak tunggal janda itu lebih fanatik dari ibunya. Aku tahu sedikit mengenai aliran kepercayaan yang mereka anut. Kebetulan, anak tunggal si janda tertarik pada pengetahuanku. Kami lantas ngobrol, berdiskusi. Lalu ketika kemudian ia bilang dosa tak berampun hanya dapat ditembus dengan nyawa, aku mulai berpikir-pikir. Lebih-lebih dia juga menyebutkan prinsip yang kontradiksial. Bunuh diri juga adalah dosa. Terpikir olehku, si janda tidak meminum racun itu atas kemauannya sendiri, tetapi diminumkan oleh orang lain. Tanpa diketahui si korban, pertanyaannya adalah siapa orang yang paling tepat dan tega melakukannya. Si janda tidak punya musuh. Ia segani bahkan dihormati oleh lingkungannya yang serba terbatas dan tertutup. Apakah tidak mustahil cinta si anak yang berlebihan pada ibunya telah menimbulkan sebuah ide, yakni menderita batin ibu harus kutolong. Hanya aku yang dapat melepaskannya dari beban dosa. Lalu berkat masukanmu, aku pun bertindak. Ajun Komisaris Polisi Robinson Tarigan menyambut gembira, ikut asik dengan lamunan kerja sama mereka yang unik dan tak terlupakan itu. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.